adik-adik dan anak bapak yang sekalian yang datang di hari ini bisa datang mengikuti kegiatan wawancara sama anggota DPR dari Serang. Selamat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaat yang kemudian hari. Nama Bapak Irwan, anggota DPR Kabupaten Deli Serdang, fraksi Demokrat. Kedudukan di Komisi 3. Sebelum kita lanjutkan untuk yang berikutnya, Bapak belum tahu apa tujuan beliau kemari. Sebagai perwakilan mewakili mahasiswa, boleh perkenalkan diri, apa maksud dan tujuan beliau. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa Karina Sution. Kami dari Universitas Medan Area, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tujuan kami ke DPRD Komisi 3 yaitu untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah kami yaitu komunikasi advokasi kebijakan, yang dimana di sini kami mengangkat judulnya yaitu isu dan menganalisis kebijakan perizinan usaha yang berfokus kepada UMKM. Oke, ada tadi yang lain? Izin ya Pak, nama saya Widya Kusuma Dewi. Wawancara ini lebih difokuskan kepada advokasi kebijakan Pak, yang dilakukan baik dari organisasi ataupun sekumpulan masyarakat terhadap DPRD, khususnya Komisi 3 ini Pak. Gitu. Advokasi apa yang mereka lakukan itu Pak, ataupun lebih kepada mungkin terhadap pendapat yang dikeluarkan oleh Kabupaten Deli Serdang ini tidak sesuai dengan harapan mereka gitu Pak. Oke, jadi kalian mau minta tanggapan Bapak ini? Benar Pak. Oh, kalau kami di sini membuat perizinan, membentuk suatu perizinan yang diajukan oleh Kabupaten Bupati, itu biasanya kami paripurnakan izin. Disitulah nanti dibentuk menurut komisi-komisi atau menurut dewan-dewan partai lain gitu. Jadi bersepakat apakah ini bisa kita bentuk atau cocok untuk masyarakat, berguna bagi masyarakat, baru kami bisa studi. Baik itu perizinan UKM, usaha menengah ke bawah, dan perizinan-perizinan lainnya. Bapak rasa perizinan begitulah. Ada yang lain? Baik Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya setiap apapun yang DPRD sebagai yang mengusulkan kepada Bupati untuk membentuk yang peraturan daerah tadi itu terkait perizinan. Nah, tapi kan Pak sebelumnya ada juga perda-perda sebelumnya yang memang udah dibentuk gitu kan Pak, itu juga memang atas dasar masyarakat gitu. Tapi apakah memang perda-perda yang sudah dibentuk sebelumnya itu nggak pernah yang namanya diadvokasi oleh masyarakat gitu Pak? Karena kan sudah pasti tidak semuanya itu tepat sasaran gitu Pak perdanya itu Pak. Jadi kan otomatis tetap ada sebagai masyarakat yang melakukan advokasi gitu ke DPRD gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Memang kebijakan kita yang kita bikin di sini itu belum tentu semua masyarakat puas. Jadi perda-perda yang telah biasakan apabila tidak cocok, ada yang apa, tapi yang sifatnya untuk umum ya, bukan untuk pribadi, itu akan kita tinjau. Oke, baik. Namanya tadi Pak, mungkin Bapak boleh berikan satu contoh gitu, misalnya isu yang dihadapi DPRD di Komisi 3 terkait perizinan ini, mana tahu di kebijakan itu ada, contohnya itu pasti dari masyarakat pasti ada begitu Pak. Jadi gini, pemerintah kita ini kan sekarang sistemnya di proses untuk perizinan itu bagaimana cara mendapatkan suatu perizinan itu. Pemerintah ini ada dia secara online untuk mempermudah pembiayaan. Contoh, kalau kita pemberkasan, ada lagi. Izin ya Pak, saya beritakan dulu Pak. Tadi seperti yang Bapak katakan bahwa sekarang kan dibuat secara online Pak untuk mempermudah. Nah, apa perizinan sekarang ini hanya difokuskan pada perizinan online atau masih bisa secara langsung? Dari yang kita tahu tidak semua masyarakat itu mengerti sistem online gitu Pak. Oke, pemerintah membuka perizinan itu pengurusan secara online dan administrasi yang biasa kita lakukan. Apabila pengusaha, apabila masyarakat ini tidak ada kesempatan dan waktu untuk datang ke kantor tersebut atau organisasi tersebut, maka dia bisa melakukan secara online. Oke? Perkenalkan gitu ya Pak. Perkenalkan nama saya Fitri Lestari. Saya ingin bertanya, itu kan sudah dilakukan secara online ya Pak. Ya. Jadi apakah online itu sudah berjalan dengan efektif gitu Pak? Maksudnya dengan diadakan online itu, apakah masyarakat itu tidak kesulitan untuk mengurus berkas dalam melakukan online itu Pak? Gitu. Oh, oke. Atau dia lebih masyarakat itu lebih nyaman dengan pendaftaran secara langsung gitu Pak dibandingkan dengan online gitu. Terima kasih. Untuk yang ini, ke masyarakat ini udah 50-50 ya. Ada yang mengenal dia lebih enak beronline dan ada yang administrasi langsung. Jadi kami tidak menutup kemungkinan secara online aja. Kami tidak juga. Dua-dua, kalau masyarakat itu senang secara online boleh, secara administrasi langsung itu lebih baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya Muhammad Undang, tenaga ahli di Komisi 3 jadi sedang saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Menteri Pak Irwan terkait pertanyaan tadi. Istri ya. Jadi begini, saya lebih memaparkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irwan bahwa sesungguhnya kebijakan online single submission ini OSS adalah kebijakan yang sudah sifatnya pusat. Jadi bukan kebijakan daerah per daerah ya. Jadi yang dimaksud Pak tadi ini bahwa benar mungkin ada sebagian masyarakat pelaku UMKM itu yang belum begitu paham. Tadi Pak Irwan sampaikan bahwa banyak yang terbiasa dengan sistem online ini. Jadi solusinya yang sudah dilakukan oleh mitra kita, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Publik itu adalah selain memang sudah melakukan sosialisasi mungkin secara daring ya, mereka punya website untuk itu juga ada petunjuk bagaimana mengikuti proses perizinan. Mereka juga welcome menerima kehadiran para pelaku UMKM yang belum paham menggunakan sistem dalam jaringan ini.
Jadi mereka sudah punya staff di dinas penanaman modal atau disingkat ya BPTSP di Serdang. Di online boleh dari luar kantor dinas itu sendiri, dan boleh juga tidak ada istilahnya keberatan bagi mitra kita dinas pelayanan termasuk itu untuk menerima masyarakat warga lain untuk membantu advokasi tersebut. Nah, waktu rapat lintas komisi dengan mitra-mitra kami, dan salah satunya mitra kami yang ada kaitannya stressing dengan wawancara yang kalian minta ini datanya bahwa dinas pelayanan tempat publik itu sudah punya persiapan untuk melakukan pelayanan mall pelayanan publik. Ada dua jenis, yaitu digital dan juga sistemnya ya publik untuk melayani masyarakat terutama yang belum paham ini sebenarnya ya kan itu jadi ya kan mengajukan usulan negara kemudian kontrol pengawasan. Kemudian yang selanjutnya melakukan legislasi seperti kata Pak tadi adalah bagaimana membentuk peraturan yang dan kemudian menguji peraturan itu apakah peraturan itu betul-betul lebih banyak maslahatnya atau manfaatnya kepada masyarakat khususnya yang ditanya tadi pelaku usaha UMKM. Jadi isu utamanya seperti itu belum terbiasa. Dan kedua bahwa dengan sistem online itu kan sekarang ini kelas lapangan usaha sudah berbeda, tidak seperti dulu. Sekarang namanya adalah klasifikasi baku lapangan usaha KBLI ya. Jadi banyak yang nggak tahu di KBLI. Contohnya pedagang ini kaki lima mengecer barang-barang yang dari plastik contohnya kan pasti tidak tahu kebanyakan. Mungkin sedikit saja yang tercerahkan ya kan. Ini saya mau ngurus izin ini KBLI-nya apa gitu. Kan tidak bisa serta-merta juga mereka mengimajinasi sendiri bidang usaha karena di kementerian yang ngurus bidang perizinan ini, perizinan usaha ini itu juga sudah berdasarkan undang-undang dan peraturan undangnya yang namanya KBLI kan beberapa kali mengundang rapat dengan pendapat. Dan juga ada kegiatan yang memang sudah rutin Badan Musyawaratan DPRD itu dalam hal rapat lintas komisi istilahnya kita fokuskan ya. Jadi itu deh kalau yang dengan perizinan usaha bahwa kita DPRD ketua komisi dan para koleganya sudah sering melakukan RDP dan rapat lainnya. Saya kira itu. Kebetulan yang di samping kita di staf ahli Komisi 3. Staf ahli ini sering dia mengikuti rapat-rapat antar lintas komisi. Bapak Irwan jawab, tadi ada 2 poinnya. Jadi pertanyaannya saya ulang boleh ya. Dari pesan yang disampaikan, tujuan mereka melakukan advokasi tersebut itu apa, gitu kan? Dan seperti apa harapan mereka kepada pihak DPRD, khususnya Komisi 3, yang tepatnya itu untuk masalah bidang perizinan usaha gitu ya. Oke. Umumnya mereka ini mendapatkan pemahaman tentang proses perizinan usaha sehari-hari, sehingga memudahkan mereka pelaku usaha UMKM itu untuk melakukan proses perizinan tersebut dan mendapatkan izin usahanya. Itu saja sederhana. Jadi lebih pada keperluannya tadi, paham, kemudian bisa melakukan proses, kemudian mendapatkannya. Pertanyaan berikutnya adalah setelah masyarakat ataupun LSM melakukan advokasi tersebut, lantas adakah tindakan dari pihak Komisi 3 untuk memperbaiki, menyelesaikan isu itu, atau bahkan mengubah peraturan yang ada, ataupun secara singkat apa hasil dari advokasi yang telah disampaikan masyarakat ataupun LSM kepada Komisi 3 DPRD? Telah menjelaskan lebih dalam lagi apabila pun seandainya diperlukan dibentuk pansus lah ya. Pansus itu panitia khusus, oke. Dan kelima, apakah kebijakan atau program tersebut sudah berjalan dengan semestinya atau justru terjadi kendala? Kalau untuk pertanyaan kelima ini kan tadi sudah sampaikan sebagian juga oleh Pak Iwan dan saya hanya menegaskan bahwa tugas bapak-bapak ibu kita di legislatif ya dalam hal DPRD khususnya Komisi 3, budgeting, controlling dan kemudian legislasi. Budgeting kan menyusun anggaran bagaimana DPRD tidak dilibatkan, betul kan itu? Kemudian tugas controlling sudah pasti. Kenapa? Buktinya kami mengundang mereka stakeholder atau pihak terkait untuk rapat dengan pendapat. Apalagi kalau ada ya masyarakat yang menyulati kita. Nah, dalam hal untuk investasi mereka menyulati, bukan bisa kan? Jadi sering surat, sampaikan surat ke DPRD, ditembuskan ke Komisi 3. Jadi itu sudah ada rentetannya ya, dan kalau administrasi sudah cukup jelas dan tidak. Tambahannya sedikit aja Pak, bahwa selain dari ada 3 tugas tadi, juga ini kan bukan ranah kita. Dari terkait kebijakan itu jadi cenderung kepada Pemkabnya, betul kan? Eksekutif. Ada lagi silakan. Izin ya Pak, sebenarnya seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya ada controlling dari bawah, misalnya masyarakat menyampaikan surat kepada anggota DPRD. Nah, itu kan dari bawah ke atas gitu Pak. Nah, adakah controlling dari pihak DPRD sendiri langsung ke masyarakat ya Pak? Selain dari mitra tadi yang ke dinas tersebut gitu Pak? Terima kasih. Ini yang melakukan sendiri Pak Irwan betul. Beliau ini pernah melakukan kunjungan kerja langsung ke salah satu perusahaan swasta di daerah dapil beliau dalam Bidang Tua. Memang stressing masalah isu utamanya bukan masalah perizinan, ya Pak, tetapi ada kekurang puasan masyarakat sekitar terhadap kepedulian lingkungan dan kepedulian sosial perusahaan tersebut. Misalnya, waktu operasional perusahaan ini ada menimbulkan sedikit kedisian atau ada debu. Kan DPR ini bukan pemutus dalam hal ini, hanya memediasi. Kami melihat langsung, benarkah yang diperlukan masyarakat itu dengan apa yang dijalankan oleh perusahaan itu memang match, sinkron. Jadi sebenarnya izinnya mereka lengkap. Oke. Jadi, Cukup. Ini begini, Bapak pesan sama kalian. Kejarlah ilmu itu, sebagaimana kalian mengejar harapan kalian, sehingga kalian dapat keberhasilan di hari kemudian. Semoga nyaman. Bapak banyak ucapkan terima kasih atas acara ini. Semoga menjadi motivasi kalian ke depannya. Demikianlah dulu pertemuan kita. Mungkin di hari-hari yang akan datang akan kita sambung kembali. Tentunya, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah, jangan disimpan
dalam hati. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat.